Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Atika Permatasari, dan yang kedua Ervia Oktaizatul Muna, dan yang ketiga Dalila Nabila. Pengertian, kerukunan antar umat beragama yakni merupakan suatu kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban beribadah. Sejarah mencatat sejak zaman Nabi Muhammad, kerukunan antar umat beragama sudah terjalin dengan baik. Karena junjungan kita sendiri tidak pernah mengajarkan permusuhan hanya karena alasan berbeda agama. Nabi Muhammad membangun hubungan atas dasar kepercayaan serta menghormati prinsip-prinsip mulia orang yang berinteraksi dengannya, bukan semata atas dasar kesamaan agama. Agama Islam rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam merupakan agama yang Allah turunkan sejak manusia pertama, yakni Adam dan Hawa. Kemudian Allah turunkan secara berkesinambungan kepada umat manusia melalui Nabi dan Rasul-Nya. Akhir dari penurunan agama Islam itu terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Kata Islam sendiri berarti damai, selamat, penyerahan diri, tunduk, dan patuh. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, kerukunan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia, terkhusus bagi seluruh makhluk Allah. Fungsi agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam atau biasa disebut agama rahmatan lil alamin, tidak bergantung pada penerimaan atau penilaian manusia. Substansi rahmat terletak pada fungsi ajaran tersebut. Fungsi itu akan terwujud apabila manusia sebagai pengemban amanat Allah telah dapat menaati dan menjalankan aturan-aturan ajaran Islam dengan baik dan benar. Bentuk-bentuk kerahmatan Allah pada ajaran agama Islam itu adalah: 1. Islam menunjukkan manusia jalan hidup yang benar. 2. Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah secara bertanggung jawab. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah memiliki arti sebagai persaudaraan yang di dalamnya berarti adanya perasaan simpati dan empati antar dua orang atau lebih. Jalinan perasaan ini menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan. Terdapat berbagai macam ukhuwah seperti ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah memiliki makna persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan. Tanpa membedakan golongan, selama akidahnya sama, maka itu adalah saudara kita dan harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yakni yang berarti sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Oleh karena itu, peralatlah simpul persaudaraan di antara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat-Nya. Dari ayat di atas jelas bahwa sesama umat Islam harus saling mengikat persaudaraan. Selanjutnya, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek lainnya. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan sebagai manusia harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebaikannya bukan kejelekannya. Ukhuwah insaniyah ini harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua orang adalah makhluk Allah dan memberikan kebebasan kepada setiap makhluknya untuk memilih jalan hidupnya. Kebersamaan dalam pluralitas agama. Secara kronologis, dapat disebutkan bahwa di wilayah Kepulauan Nusantara, hanya agama Hindu dan Buddha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah saksi sejarah yang paling autentik mengenai hal ini. Setelah dua agama itu berkembang di Nusantara, bahkan keyakinan sudah mengakar di tengah masyarakat, masuklah agama Islam melalui perdagangan. Proses penyebaran dan pemelukan agama Islam di Nusantara berlangsung secara masif dan ditempuh dengan jalan damai. Dan masuknya kaum imperialis ke Nusantara
seperti Inggris dan Belanda, berakibat menyebarnya dua agama lain ke Indonesia, yaitu Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Berbagai persoalan antar umat beragama yang terjadi di negara-negara lain, seperti di Israel dan lainnya, cepat menyebar ke Indonesia melalui arus informasi yang mulai mengglobal. Hal ini mulai merubah image hubungan antara umat beragama di tanah air. Pada akhirnya, konflik antar umat beragama ini dapat muncul ke permukaan, seperti terlihat pada konflik agama di Ambon, yang hingga sekarang belum mereda. Konflik Ambon masih menghangat ini hingga sekarang belum bisa teratasi dengan tuntas, mengingat kompleksitas permasalahan yang menyertainya. Menciptakan kondisi ideal untuk tercapainya titik temu antar umat beragama merupakan kepentingan semua pihak dan tanggung jawab bersama. Beban itu sepenuhnya tidak dapat dipikul oleh umat Islam, umat Nasrani, maupun umat-umat lain secara sepihak, tetapi harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah atau negara. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membuat pendekatan Islami seringkali menjadi alternatif pemecahan konflik keagamaan. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 36. Islam juga mengajarkan pandangan tentang kenabian dan umat yang percaya kepada Tuhan. Quran Surah An-Nadiyah Surah ke-21 ayat 92. Ajaran agama yang fundamental hanya bersifat memberi peringatan terhadap adanya berbagai macam sekat-sekat antara historis, politis, ekonomis, yang seringkali berlindung pada naungan payung emosional aliran teologis, atau ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama tertentu. Jadi, permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia sekarang ini menjadi semakin kompleks. Konflik yang bernuansa keagamaan dapat dipicu oleh berbagai faktor yang bervariasi. Bahkan, konflik ini tidak hanya melibatkan kelompok atau umat beragama yang saling bertikai, tetapi ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Semoga yang ilmu kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.